Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita diizinkan untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia, insyaallah, dalam niatan yang sama untuk mengembalikan atau memupuk cinta kita terhadap kiblat pertama kita, terhadap tanah suci kedua kita, dan terhadap masjid ketiga kita. Hanya memang mungkin ini sudah banyak sekali dibahas oleh para asatidz dan sahabat sekalian juga sudah sering menghadiri kajiannya, tapi saya mencoba untuk mengajak dari sisi lain, ringan tapi insya Allah memotivasi. Dari sisi mana? Tadi panitia tanya dari sisi apa Ustadz kita bahas tentang Aqsa ini, karena sudah sering sekali kita bahas tentang Aqsa. Saya akan mencoba untuk membahas dari sisi jalan-jalannya saja, ya. Jadi dari sisi tamasya dan rekreasinya. Mungkin sahabat sudah ada yang pernah datang ke Masjidil Aqsa, tapi juga mungkin ada yang belum. Tapi saya yakin semuanya berkeinginan untuk bisa menapakkan kaki di tanah suci yang dimiliki oleh kaum muslimin ini, ya. Dan terbukti kemarin ketika salah seorang presiden mengucapkan bahwa Yerusalem itu merupakan ibu kota Israel, laknatullah, semuanya bergerak dan berada pada barisan yang sama untuk menolak. Ini tanda bahwa kecintaan kita terhadap tanah suci kita yang terkadang terlupakan ini, kiblat pertama kita yang memiliki nilai luar biasa ini, alhamdulillah masih besar di antara kita. Saya akan mengajak malam hari ini untuk berjalan-jalan melihat suasana Yerusalem, Baitul Maqdis. Yerusalem itu namanya sekarang diambil dari kerajaan ketika terjadi perang salib dulu, ada namanya kerajaan Yerusalem. Kalau orang Yahudi mengambil ini dari nama dewa mereka, Ur Salim, ya. Nah, mirip-mirip, jadi seolah-olah mereka mengadopsi agar kota itu mengenangkan mereka kepada dewa yang tadinya disembah di kota itu. Bagi kaum Nasrani di masa Romawi, daerah ini diberi nama Ilia Capitolia. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berhasil untuk bisa mengambil alih tempat ini, ada namanya perjanjian disebut dengan perjanjian Ilia. Kenapa? Karena dulu namanya Ilia. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mampu untuk membuka tempat ini dan mengganti namanya dengan Baitul Maqdis, ya. Nah, insyaallah bagi yang belum pernah datang ke sana, saya akan mengajak sahabat untuk berjalan-jalan, karena kalau Mekah dan Madinah banyak sudah tayangan yang bisa membuat kita paham tentang apa itu Mekah, seluk-beluknya bagaimana, perjalanan ke sana seperti apa. Begitu juga dengan Madinah. Maka tidak heran karena banyak mengkampanyekan atau orang yang mengkampanyekan untuk bisa datang ke Mekah dan Madinah. Sekarang alhamdulillah Indonesia luar biasa. Banyak sekali mereka-mereka yang datang ke sana. Tidak kurang sehari ini 4.000 orang Indonesia itu berziarah ke Mekah dan Madinah untuk umroh. 4.000, bayangkan. Agak sedikit berbeda dengan yang ketiga ini, Masjidil Aqsa. Macam-macam alasannya, ya. Kalau ditanya kenapa, buat orang yang sudah sering gitu ke Mekah dan Madinah, kenapa tidak datang ke Masjidil Aqsa? Kira-kira kenapa nggak datang? Hah?
Emang boleh? Nah, gitu ya. Lalu kenapa nggak datang ke Masjidil Aqsa? Emang aman? Oh, gitu ya. Macam-macam lah. Ya. Karena memang mungkin berita itu tidak sampai dengan benar kepada mereka. Karena berita ini tidak sampai dengan benar, tidak jarang juga akhirnya banyak informasi-informasi yang salah berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Ini ada tayangan yang mungkin bisa dilihat, tidak lebih dari 30 menit ya, sekitar 20 menit lah. Jadi nanti kalau ini dibagi dua, mungkin sampai sebelum sholat Isya, saya akan mengajak sahabat-sahabat untuk nonton tayangan ini dulu. Tayangannya mengajak sahabat untuk berjalan-jalan di seputaran Masjidil Aqsa sampai ke seluk-beluk yang ada di sana. Setelah itu baru nanti kita akan berdiskusi. Saya mencoba menyampaikan sedikit paparan tentang kondisi dan keadaan di sana. Kalau ada yang ingin bertanya nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya. Baik, bismillah. Sudah siap untuk menyaksikannya? Cari posisi yang paling enak untuk tidur. Oke, bismillah. Keutamaan sholat di Masjidil Haram atas tempat lain setara dengan 100.000 kali sholat, dan di masjidku Masjid Nabawi setara dengan 1.000 sholat, dan di Masjid Baitul Maqdis setara dengan 500 kali sholat. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى. Inilah tiga surga dunia. Yang belakang kedengeran? Insyaallah terdengar. Sahabat yang dicintai Allah, beginilah suasana sore di kota Yerusalem. Kota Yerusalem adalah kota di mana di dalamnya ada bangunan suci Masjidil Aqsa ya. Alhamdulillah saat ini saya menginap di salah satu hotel yang ada di Masjidil Aqsa di kota Yerusalem, Baitul Maqdis, dan insya Allah saya akan mencoba untuk mengajak sahabat sekalian berkeliling dari hotel ini menuju jalan terus sampai ke Masjidil Aqsa. Karena terus terang banyak sekali di antara kita mungkin saat ini yang merasa takut kalau seandainya dia itu jalan ke Masjidil Aqsa ya. Mungkin karena dia bilang wah ini ngeri, apa banyak tentara, mungkin keadaannya seperti jalan daerah-daerah perang. Kita lihat apakah memang seperti itu ataukah jalannya jalan seperti kota-kota biasa ya. Insya Allah dari sini kita akan jalan menelusuri kota Yerusalem, lalu kita akan jalan juga melewati kota tua. Setelah itu kita akan masuk di Masjidil Aqsa. Bismillah. Sahabat yang dicintai Allah, ini suasana sore ya yang ada di jalan-jalan yang ada di Yerusalem Timur. Saya perlu cerita sedikit kepada sahabat sekalian bahwa Masjidil Aqsa itu letaknya berada di kota Yerusalem, yang memang kalau Yerusalem itu saat ini berada dalam kependudukan Israel ya. Maka dari itu kalau kita lihat di sini salah satu ya yang menjadi tanda adalah plat mobil itu. Di sini plat mobil warna dasarnya kalau di tempat kita di Indonesia hitam, di sini kuning. Itu menunjukkan bahwa daerah ini merupakan daerah yang dikuasai oleh Israel. Nanti ada daerah yang mungkin plat mobilnya hijau, daerah yang dikuasai oleh Palestina. Dan ini suasana toko-toko. Assalamualaikum. Dan orang-orangnya yang ada di sini itu relatif sangat ramah kalau menurut saya pribadi ya. Dia selalu welcome kepada siapapun, kepada tamu, bahkan apalagi kalau muslim ketemu dengan muslim. Bahagianya mereka ketika bertemu dengan sahabat-sahabatnya muslim yang datang dari negara lain ya. Bahkan sampai ke anak-anaknya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, anaknya lucu-lucu semuanya ya. Dan kalau kita lihat di anaknya tidak ada rasa takut sama sekali, memang karena memang daerahnya bukan daerah
mutlak perang gitu ya. Daerahnya itu daerah nyaman, daerahnya itu enak untuk melaksanakan aktivitas ibadah, apalagi kota ini merupakan kota yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan keberkahan di dalamnya. Toko-tokonya juga sama ya, ada toko pakaian, ada toko makanan. Artinya, kota ini bukan kota yang dalam banyak gambaran manusia bahwa merupakan tempat yang ngeri, tembak-tembakan di mana-mana sehingga tidak layak untuk dikunjungi, yang membuat akhirnya orang banyak yang tidak mau mengunjungi kota ini. Itu saya katakan sesuatu yang kurang tepat ya. Oleh karena itu, wajar saja kalau seandainya kita sebagai orang Indonesia harusnya tidak kalah semangat untuk bisa mengunjungi kota Baitul Maqdis. Tidak kalah semangat untuk mengunjungi Masjidil Aqsa seperti kita semangat untuk mengunjungi kota Mekah dan Madinah. Kita akan menyeberang dan ada satu yang merupakan ketauladanan yang perlu kita tauladani di sini. Kalau kita ingin menyeberang, maka mobil pasti semua akan berhenti dengan sendiri tanpa dia menyerobot. Kalau kita mungkin kadang-kadang dia tidak mau berhenti, tapi kalau sekarang dia melihat orang mau jalan saja, dia pasti akan berhenti. Kita coba ya. Sahabat yang dicintai Allah, ini adalah suasana awal ketika kita sudah masuk pintu gerbang dari Kota Tua. Banyak pintu, ada beberapa pintu di Kota Tua ini karena memang Masjidil Aqsa ini sebelum sampai ke komplek masjidnya, itu kita harus melewati Kota Tua dulu, yang dibentengi pagar keliling. Ya. Ada beberapa pintu. Tadi kita masuk di pintu Herod's Gate. Ya. Nah, di pintu itu kita masuk karena memang jalur ini termasuk jalur yang dihuni oleh kaum muslimin. Dan kita lihat saat ini mungkin banyak sekali tentara Israel ya, karena hari ini bertepatan dengan hari raya mereka, hari raya Sukkot ya, di mana mereka melakukan perayaan-perayaan tertentu dan ini mereka mengatakan sebagai hari raya, maka banyak sekali dari tentara-tentara mereka yang mengamankan. Jalannya kalau kita lihat di sini juga jalan berbatu tua ya. Karena memang ini usianya juga sudah ratusan tahun. Kita disuguhi dengan pemandangan yang menakjubkan dari bangunan-bangunan tua ini, sehingga walaupun mungkin jaraknya dari ujung gerbang sampai dengan gerbang Masjidil Aqsa itu kurang lebih 300 meter, tapi tidak melelahkan ya. Karena mungkin suasana seperti ini jarang kita dapati ketika kita ada di Indonesia. Dan alhamdulillah juga sepanjang perjalanan kita juga menemukan banyak minimarket ya. Jadi kalau kita mungkin haus atau mungkin kita ada yang dirasa kurang gitu ya, bisa mampir dulu, minum, beli sesuatu, atau mungkin ada roti-roti juga di sini ya. Bagi yang ingin mencoba makanan-makanan khas Palestina atau mungkin makanan yang beda dengan kita seperti roti-roti kering ya, pizza. Yang hobi biasanya kan ada yang hobi kuliner, dia pasti akan mencoba untuk mencicipinya. Begitu juga minuman-minuman jus dari berbagai macam buahan yang subhanallah Allah berikan limpahan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar Baitul Maqdis. Sore hari begini udara sejuk dan banyak sekali anak-anak yang bermain sepeda ya. Anak-anak sini lucu-lucu dan berani-berani. Kita sudah mendekat di gerbang masjid ya. Dan suasana dan aroma Kota Tuanya lebih terasa ketika kita lebih mendekat ke sini. Alhamdulillah juga bagi kita-kita yang datang ke sini itu betul-betul disuguhi dengan cerita-cerita para nabi yang seolah-olah kita itu hidup di tengah-tengah mereka. Bayangkan setiap sudutnya. Ada di dekat sini dulu pernah keluarga Imron, dia tinggal di situ dan dia bersama dengan keluarganya ya, seperti kalau seandainya kita baca kisahnya dalam surah Ali Imran, jadi seolah-olah itu dekat di sini. Lalu nanti kita akan lihat juga bagaimana tempat di mana dulu Nabi Isa besar, tempat di mana dulu ibundanya Maryam tinggal, lalu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, subhanallah. Tempat ini merupakan tempat yang luar biasa. Dari sini, kalau sahabat sekalian datang, maka sudah terlihat kubah Dome of the Rock. Insya Allah kita sebentar lagi akan masuk ke komplek Masjidil Aqsa dan kita akan melihat betapa indahnya pemandangan yang ada di Masjidil Aqsa.
Sahabat yang dicintai Allah, beginilah suasana pelataran Masjidil Aqsa. Biasanya begitu kita masuk, langsung udara baik itu langsung menerpa muka gitu ya. Kita lihat di kanan dan kiri saya ya, ini banyak ditumbuhi oleh pepohonan. Ada pepohonan cemara mungkin atau pinus, lalu ada zaitun. Yang paling mencolok adalah zaitunnya ya. Di mana-mana dia banyak ditumbuhi pohon zaitun, dan saya dapat informasi dari sahabat-sahabat kita di sini bahwa baru sepekan yang lalu banyak masyarakat di sekitar sini memanen pohon zaitun yang sangat banyak jumlahnya yang ada di sini ya. Karena memang bagi orang-orang Palestina, zaitun itu nampaknya menjadi makanan yang pokok ya. Bahkan kalau kita makan dimanapun gitu, maka pagi, siang, sore kita akan jumpai zaitun, baik dalam bentuk buahnya, atau dalam bentuk asinannya, atau dalam bentuk minyaknya ya. Zaitun itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan secara kedokteran memang memiliki manfaat yang baik sekali. Sahabat tahu apa yang ada di depan saya? Inilah dia salah satu masjid yang ada di dalam komplek Masjidil Aqsa, Dome of the Rock. Sahabat yang dicintai Allah, ini dia Masjid Dome of the Rock, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan Qubbatus Sakhar. Masjid yang dibangun untuk menjaga batu yang ada di dalamnya. Batu apa nanti insya Allah akan kita lihat. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Masjidil Aqsa. Banyak dari kita yang tidak paham mana sebenarnya Masjidil Aqsa. Ada apakah yang berkubah emas ini, ataukah di depan yang berkubah hijau, biru, atau perunggu. Saya ingin mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu bukan satu masjid atau dua masjid. Masjidil Aqsa itu adalah komplek. Komplek yang besarnya kurang lebih sekitar 14 hektar. Di atasnya ada beberapa masjid. Satu yang kita lihat pertama kali ketika kita datang dari pintu yang tadi kita masuki adalah Dome of the Rock atau Qubbatus Sakhar. Ini juga Masjidil Aqsa karena letaknya ada di dalam Masjidil Aqsa. Ini dibangun dulu ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya tentang posisi Mi'raj dan lain sebagainya, maka beliau menginginkan agar di sini dibangun bangunan yang melindungi itu, ya. Karena ada batu yang ada di tengahnya begitu, dan ini merupakan pusat atau center di Masjidil Aqsa. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa dulu pusat atau center kiblat itu ya batu tersebut. Seperti sekarang pusat dan center kiblat itu adalah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, ya. Dilindungi dengan bangunan. Terus seiring berjalannya waktu, detik ini sampai seperti ini. Karena para khalifah setelahnya terus membangun. Kita lihat di sini di segi 8 yang mengitari ini tertulis surah Yasin. Yang paling atas di bawah kubah emas ini tertulis surah Al-Isra. Kita akan coba masuk dan melihat bagaimana suasana yang ada di dalam Dome of the Rock. Bismillah. Kalau kita lihat, inilah dia dalam bentuk dari Masjid Dome of the Rock. Di atasnya ada ukiran-ukiran dan suasana sekitarnya, ya. Ada banyak mushaf yang ada di dalamnya. Tadi saya sampaikan bahwa ini untuk melindungi batu yang ada di dalamnya atau sebagai monumen gitu ya. Saya hanya ingin meluruskan bahwa terkadang kita melihat gambar gitu ya di media sosial atau di internet, ada batu yang terbang yang ditulis di situ batu Isra atau batu tempat Mi'rajnya Nabi. Saya katakan saya tidak pernah menjumpai itu, dan semua orang bingung ketika ditanyakan itu. Karena tidak ada batu terbang seperti ini, tidak ada. Yang ada adalah batu puncak di daerah komplek Masjidil Aqsa yang saat ini tepat berada di dalam Masjid Dome of the Rock ya. Coba kita lihat bersama. Sahabat yang dicintai Allah, inilah dia bentuk dari pintu menuju ke bawah batu. Dari sini puncak batunya sudah terlihat ya. Ini batu bagian atasnya, dari sini terlihat nampak. Dan di bawahnya ada sedikit cekungan. Dan batu ini batu alami, batu asli memang, bukan dicor atau dibikin apa gitu. Kita akan lihat di bawah ya, apa kondisi yang ada di dalam.
kurang lebih suasana di dalam cekungan yang tadi saya sampaikan ya. Kita lihat batunya, inilah batunya. Menurut beberapa riwayat, batu inilah dulu yang menjadi pusat kiblat ketika kiblat itu berada di komplek Masjidil Aqsa ini. Mudah-mudahan nanti sahabat sekalian mampu untuk datang ke sini dan bisa melihat secara langsung batu Mi'raj ini ya. Sekarang kita akan ke atas dan melihat beberapa lokasi masjid yang lain yang ada dalam komplek Masjidil Aqsa. Sahabat yang cintai Allah, begitulah kurang lebih suasana di dalam Masjid Dome of the Rock ya. Dan kita akan menuju ke beberapa lokasi berikutnya. Tapi sebelum menuju ke beberapa lokasi berikutnya, mungkin saya akan tunjukkan kepada sahabat ini ada mihrab. Nah, ini ada mimbar dan di situ ada mihrabnya ya, yang sampai sekarang masih dilestarikan. Dan alhamdulillah untuk saat ini bisa saya sampaikan sudah banyak sekali sahabat-sahabat kita dari manapun datang kemari. Ya, bahkan sahabat-sahabat muslim dari Pakistan, dari Bangladesh, dari India, karena memang mereka alhamdulillah dengan izin Allah mulai menyadari betapa masjid ini bukan hanya sekedar milik umat Islam Palestina, apalagi dikerucutkan kembali merupakan milik orang Baitul Maqdis, bukan. Masjid ini adalah masjid milik umat Islam seluruh dunia. Bahkan Rasulullah SAW sampai memberikan penekanan kepada kita bersama melalui hadisnya bahwa jangan engkau perberat diri untuk melaksanakan perjalanan kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram dan, kalimatnya dan bukan atau ya, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan kedatangan para sahabat kita dari belahan dunia di mana-mana untuk datang kemari ini menggugah hati kita juga tergerak untuk bisa datang ke masjid ini. Sahabat tahu apa yang ada di hadapan saya? Kalau di belakang saya ada Masjid Dome of the Rock, maka di hadapan saya ini ada Masjid Jami' Al-Aqsa atau biasa disebut dengan Masjid Qibli ya. Ini dia dari bahagian depan. Masjid ini disebut sebagai Masjid Jami' karena memang di masjid inilah yang digunakan untuk sholat berjamaah lebih sering dibanding dengan masjid yang lain. Dan masjid ini disebut sebagai Masjid Qibli karena memang letaknya berada di arah selatan. Kita perlu tahu bahwa ketika kita berada di Baitul Maqdis ini, arah kiblat ada di arah selatan. Karena ini letaknya paling pojok paling selatan, maka disebut sebagai Masjid Qibli. Qibli itu dari kiblat. Ini lokasi tempat wudhu ya. Biasanya bagi jamaah mungkin yang dia ingin berwudhu ya, ada beberapa toilet memang di seputaran sini dan itu menggunakan fasilitas bangunan lama yang ada. Tapi di sini disediakan dari zaman dahulu juga, ini ada tempat wudhu yang kalau seandainya jamaah batal dia wudhu di sini. Di sekitar pohon juga ada, fungsinya agar ketika orang berwudhu, air yang digunakan untuk dia berwudhu itu tidak langsung hilang, tapi bisa bermanfaat juga untuk pohon-pohon yang membuat teduh suasana di Masjidil Aqsa. Kita akan masuk ke dalam dan melihat bagaimana keindahan Masjid Qibli ya. Sahabat yang dicintai Allah, ini gerbang dari Masjid Jami' Al-Aqsa atau Masjid Qibli. Memanjang, kalau kita lihat nanti dari landmark yang ada di dalam, di atas sana itu ada Mount Zaitun atau Mount Olive ya, kelihatan sekali bagaimana posisi dari masjid-masjid yang ada. Kalau kita lihat nanti ujung masjid ini kubahnya beda dengan itu, dia agak sedikit keabu-abuan ya. Tapi sebelum saya masuk, saya ingin menjelaskan bahwa di bawah ini adalah Masjid Qadim. Jadi kalau sahabat sekalian ingin datang ke sini, sampai di sini, sempatkan juga nanti untuk datang ke Masjid Qadim. Ini Al-Aqsa Al-Qadim tulisannya ya. Ada tulisan Al-Aqsa Al-Qadim. Kalau kita masuk ke bawah, lalu ke bawah lagi, maka kita akan menjumpai Masjidil Aqsa yang Qadim atau yang lama ya. Karena ini termasuk bangunan baru yang dibangun, aslinya di bawah. Bahkan ada beberapa tiang-tiang yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Lalu di sebelah sana ada Masjid Marwani, ya. Tinggal di tutupan seng itu ada pintu, tinggal masuk ke bawah. Di situ ada mihrabnya Nabi Zakaria dan tempat iktikafnya Siti Maryam. Tinggal masuk ke dalam dan
akan kita jumpai ternyata di bawah ini, di bawah tempat ini masih banyak sekali ruangan yang kurang lebih bisa menampung sekitar 5.000 jamaah. Di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri saya itu ada Masjid Buraq. Masjid Buraq ini posisinya kalau kita lihat di bawahnya langsung ada tembok ratapan. Nah, biasanya ini selalu dijaga ketat oleh tentara-tentara Israel. Ya. Kalau ingin datang ke sana biasanya di waktu pagi. Kalau biasanya ada hari raya itu tidak boleh mendekat ke sana, hanya bisa melihat dari jauh. Di masjid itu, para ahli sejarah menyebutkan tempat di mana dulu para nabi menambatkan buraqnya ketika beliau alaihimussalam datang ke tempat ini. Di bawah, kalau kita jalan ke bawah masih ada besinya untuk mengaitkan itu. Tapi wallahu alam apakah itu besi dari zaman para nabi ataukah tidak, wallahu alam. Tapi lokasi buraqnya, lokasinya ada di tempat ini. Bismillah, kita masuk ke dalam kompleks Masjidil Aqsa Al-Jami'. Assalamualaikum. Ini pintu utama dari Masjid Jami' Al-Aqsa atau Masjid Qibli ya. Biasanya tentara-tentara Israel, kalau kita lihat ada beberapa perkara di sini, ya kejadiannya lebih banyak di sini. Ada pintu besar yang menjadi pilar utama ketika kita ingin masuk. Dan disinilah lokasi di mana para jamaah ketika melaksanakan sholat 5 waktu mereka melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Wanginya terasa, ya, sejuknya terasa, damainya terasa, nyamannya terasa. Inilah dia Masjid Jami' Al-Aqsa. Kalau sahabat sekalian datang ke Masjidil Aqsa, maka insya Allah sahabat sekalian akan bisa sholat di Masjid Jami' Al-Aqsa ini. Sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan sedikit dari apa yang saya sampaikan ini sekali lagi menggugah kita, agar hati kita terbetik untuk bisa datang ke Masjidil Aqsa. Sahabat sudah ikuti perjalanan saya dari hotel sampai dengan lokasi tempat kita sholat berjamaah. Pertanyaan saya, adakah yang menakutkan? Adakah yang membuat kita tidak nyaman? Adakah yang membuat kita terintimidasi dan terzalimi? Saya kira tidak ada. Ini sama saja ketika kita datang di satu tempat. Maka kalau seandainya suasananya seperti ini, masihkah ada alasan bagi kita untuk tidak datang ke tempat yang diberkahi ini? Padahal tempat ini tempat yang penuh dengan keberkahan. Hampir seluruh nabi menginjakkan kakinya di sini. Hampir seluruh sahabat berkeinginan untuk bisa menginjakkan kakinya di sini. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekali lagi sahabat yang dicintai Allah, azamkan dalam hati. Setelah kita mampu mengunjungi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, maka azamkan dalam hati, ya Allah, mampukan hamba untuk bisa bersujud di Masjidil Aqsa. Dan inilah para syuhada. Sahabat yang dicintai Allah, keberkahan ada di setiap sudut komplek Masjidil Aqsa seluas 14,4 hektar ini. Itu sebabnya mendatangi Masjidil Aqsa merupakan sebuah kewajiban bagi setiap umat Islam. Hadis Imam Muslim yang diriwayatkan Abu Dzar Al-Ghifari mengisahkan, saya bertanya kepada Rasulullah mengenai masjid yang mula-mula dibangun di atas bumi ini. Rasulullah menjawab, Masjid Al-Haram. Saya bertanya, kemudian masjid mana lagi? Rasulullah menjawab, Masjid Al-Aqsa. Saya bertanya, berapa jarak waktu antara keduanya? Rasulullah menjawab, 40 tahun. Kemudian seluruh bumi Allah adalah tempat sujud bagimu. Maka dimanapun kamu mendapati waktu sholat, maka sholatlah. Semoga Masjidil Aqsa terus dilindungi dan umat Islam bisa memakmurkannya sehingga mampu mempertahankan kedudukan Islam di bumi Palestina. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bagaimana? Sudah menyaksikan ya? Ada yang berkeinginan untuk datang ke Masjidil Aqsa?
Ada? Coba angkat tangan yang mau. Oh, Masya Allah. Ini kalau semuanya datang, merdeka Palestina. Ya. Kalau semuanya datang, merdeka Palestina. Kok bisa Ustadz? Ya, karena ketika saya melihat, kurang lebih 11 kali saya berjalan ke sana, melihat dari perjalanan ke perjalanan itu, nampaknya ziarah ini menjadi salah satu bahagian yang bisa memerdekakan Palestina. Kenapa tidak? Atau memerdekakan Masjidil Aqsa. Karena yang boleh masuk ke dalam Masjidil Aqsa itu terbatas. Kalau orang Palestina sangat dibatasi oleh orang Yahudi. Mohon maaf, di sini ada Yahudi tidak? Ada Yahudi? Aman, kalau nggak ada saya bebas berbicara ya. Dibatasi, tidak semua orang boleh masuk, kecuali peziarah, turis bahasa kita, atau bahasa mereka, bahasa kita peziarah. Mereka karena sudah mendapatkan izin untuk bisa masuk ke Baitul Maqdis atau Yerusalem, maka tidak ada alasan bagi tentara Israel yang menjaga komplek Masjidil Aqsa itu untuk menolak atau melarang. Bebas. Nah, kalau yang sholat itu banyak, maka syiar itu akan luar biasa bagi kaum muslimin. Bayangkan, kita ada sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan ternyata dalam hitungan ibadah itu kalau di sana yang paling awal itu adalah kaum muslimin. Karena di sana hidup minimal 3 agama, ya. Islam, Yahudi, dan Nasrani. Subuh, itu 1 jam sebelum azan subuh sudah terlihat pergerakan orang-orang untuk bisa masuk ke dalam masjid. Di saat orang lain mungkin masih tertidur. Keluar dari masjid rata-rata setelah selesai syuruk. Belum lagi kalau selain sholat 5 waktu, sholat Jumat, Masya Allah. Akhir Desember kemarin saya di sana dan sholat Jumat di sana, luar biasa. Ramainya sudah tidak kalah dari suasana di Masjid Nabawi. Karena banyaknya orang yang hadir dan datang ke sana. Itu ketika datang seluruh penjuru dari kota tua itu, yang datang adalah kaum muslimin yang ingin melaksanakan sholat Jumat. 14 hektar bayangkan, mampu menampung berapa ribu jamaah. Dan ketika keluar itu, tentara Israel yang tadinya sok gagah menjaga di depan gerbang, tapi begitu kedatangan ribuan kaum muslimin yang keluar, mereka akhirnya nempel di tembok. Nempel di tembok, kejepit, akhirnya mereka rada pergi dulu. Ini baru efek dari sholat Jumat. Belum ketika pulang sholat Jumat itu, jamaah-jamaah yang pulang dari sholat Jumat, kalau di Madinah kita beli khamsa real, ya, gitu ya. Sama di sana juga begitu, apalagi kalau jamaah Indonesia, waduh luar biasa, hobi belanja. Nah, itu pulang ada orang jual kue dia beli, ada orang jual ini dia beli apa. Kenapa saya ceritakan begini? Karena kalau di Mekah dan Madinah mungkin tidak ada dampak yang berarti bagi kaum muslimin di sana karena udah rata-rata kaya ya. Ini kalau buat kaum muslimin yang ada di Palestina yang saat ini berada di Yerusalem mempertahankan Baitul Maqdis atau mempertahankan Masjidil Aqsa ini sungguh sangat berharga. Karena mereka harus hidup di tengah komunitas Yahudi, bahkan mereka dipaksa untuk memiliki nationality Israel, ya. KTP-nya pun harus Israel kalau mereka mau tinggal di situ dengan ketentuan-ketentuan yang tidak adil antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, tapi mereka tetap tinggal di sana. Ekonomi mereka juga sungguh sangat tertutup ya, karena mereka hanya bisa praktis maksimal itu mereka bisa berdagang saja. Kalau untuk jadi pegawai negerinya Israel, menjadi tentaranya Israel itu hampir mustahil kalau orang Palestina atau kaum muslimin itu kok bekerja buat Israel. Ada 1-2 tapi hampir mustahil. Kebanyakan mereka berdagang dan dagangan mereka ini diambil dari mana? Atau dagangan mereka ini dijual kepada siapa? Kepada kaum muslimin, karena tidak ada Yahudi beli dari kaum muslimin. Begitu juga kaum muslimin untuk menjaga izahnya tidak ada yang beli juga dari Yahudi. Sehingga ketika ada orang datang ke sana, ini dana segar itu mengalir ke mereka. Dulu ketika saya awal ke sana, air mineral ini rata-rata produk Yahudi. Tulisannya tulisan Hebreu, ya, Ibrani. Tapi alhamdulillah udah 2 tahun inilah kurang lebih. Ketika kita datang ke sana itu rata-rata kita ketika beli air mineral itu sudah buatan Palestina, made in Palestina. Ya, tulisannya sudah berganti ke tulisan Arab.
Makanan-makanan ringan ya, itu sudah produk Palestina. Tisu-tisu Palestina, pakaian-pakaian Palestina. Artinya ekonomi bergerak. Kalau ekonomi bergerak, berarti roda kemerdekaan itu berjalan. Belum lagi dulu ketika saya datang ke sana banyak orang yang putus sekolah. SD udah selesai lah. Ya. Udah nggak mau lanjut lagi ke SMP, apalagi ke SMA, apalagi kok lulus perguruan tinggi. Ya bisa dibayangkan ketika kita dijajah Belanda bagaimana model pendidikan yang dimiliki oleh kaum pribumi. Tapi alhamdulillah 2 tahun belakangan ini banyak dari mereka yang sudah bersemangat untuk sekolah SMP, SMA, bahkan untuk kuliah. Mungkin salah satunya ketika mereka datang ke masjid, di sebelahnya ada orang Indonesia, ada orang Eropa, ada orang Amerika, yang muslim tentunya, karena tidak boleh masuk komplek Masjidil Aqsa kecuali muslim. Lalu ketika bertanya dan berinteraksi, kamu kelas berapa? Mungkin dia jawab, saya tidak sekolah lagi. Kenapa kamu tidak sekolah? Kamu harus sekolah, kamu harus pintar. Kamu harus mampu menjadi orang yang memerdekakan bangsamu dengan ilmumu. Wah, jadi mereka semangat lagi gitu. Belum lagi ikatan emosional dan batin di antara mereka yang berlanjut ketika mereka sampai di negara mereka, tapi berhubungan terus dengan orang-orang yang ada di sana memberikan support. Ini juga merupakan perkembangan yang saya kira luar biasa. Nah, mudah-mudahan catatan singkat yang tadi kita saksikan bersama merubah segala macam bentuk pemikiran yang mungkin selama ini tidak seperti apa yang kita lihat. Masjidil Aqsa itu serem, Masjidil Aqsa itu mengerikan, Masjidil Aqsa itu tidak mungkin kita datang ke dalamnya, Masjidil Aqsa itu macam-macam lah, silahkan. Hapus semua keburukan-keburukan itu, lalu azamkan dalam hati, ya Rabb, setelah engkau mudahkan hamba untuk bisa mengunjungi Mekah dan Madinah, berikan kemampuan kepada hamba untuk sujud di kiblat pertamamu, untuk sujud di bumi Isra dan Mi'raj, karena ini tanah yang luar biasa berkah. Bayangkan dari 25 nabi dan rasul, minimal secara jasad ada 18 nabi dan rasul yang sudah hidup di sana. 25, 18-nya hidup di sana. 18-nya menghiasi sudut-sudut Baitul Maqdis dengan sejarah. Mulai dari Nabi Adam, dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, terus ke bawah. Semua ceritanya ada di setiap sudut. Bahkan di sana masih ada satu sudut yang dulu dibangun rumah keluarga Imran, yang saat ini termasuk bahagian daripada surah terpanjang di Al-Quran, surah Ali Imran. Surah Ali Imran cerita tentang keluarga Imran, cerita tentang Maryam, cerita tentang Nabi Isa, cerita tentang Zakaria, cerita tentang Yahya, cerita para nabi berikutnya. Bagaimana Nabi Ibrahim juga kalau kita lihat di berbagai ayat bercerita atau diceritakan oleh Allah tentang Nabi Ibrahim dan Baitul Maqdis, lalu Nabi Ishak, lalu Nabi Yakub, lalu Nabi Yusuf, lalu Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, terus berbagai macam nabi yang sudah Allah sampaikan ke sana. Terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan hidupnya, walaupun secara usaha belum Allah sampaikan ke sana, artinya secara ikhtiar, baik ketika melakukan perdagangan pertama ataupun perdagangan kedua menuju ke Syam, belum sampai ke Baitul Maqdis, tapi di tahun 620 Masehi Allah sampaikan beliau. Di usia beliau 50 tahun, di usia kenabian 10 tahun, Allah bawa beliau dari Mekah datang ke Masjidil Aqsa dalam rangka Isra. Setelahnya Mi'raj ke atas. Selesai Mi'raj turun lagi, nggak langsung ke Mekah, tapi ke Masjidil Aqsa dulu. Salat bersama 124.000 nabi di tempat tersebut. Lalu setelah itu baru dipulangkan ke Mekah. Bagi orang yang memiliki iman, maka akan memandang secerita ini dengan mata iman. Kenapa Nabi SAW itu kok tidak langsung Mi'raj saja dari Mekah? Tidak perlu langsung transit ke Masjidil Aqsa? Apakah tidak ada pesawat yang direct dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha sehingga harus transit ke Masjidil Aqsa? Bukan. Tidak lain Allah ingin menunjukkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW agar mampu untuk meneladani beliau. Alhamdulillah sudah waktu adzan, nanti insya Allah selepas ini ada sedikit lagi penjelasan. Setelah itu baru kalau ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'at rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Baik, tadi mukaddimah ya dari jalan-jalan kita di malam hari ini di Masjidil Aqsa dan sedikit paparan kondisi terkini di Masjidil Aqsa. Dan ini juga sudah jam 8 lewat 5. Kalau nanti kelamaan takut kemalaman. Jadi mungkin nanti saya akan memperkayanya dengan pertanyaan ya. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Nah, tafadhol, langsung ada yang angkat tangan ya. Pakai mic atau ada biar terdengar? Cek. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan Mas, sebutkan namanya dan dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridha. Masyaallah. Bukan pertanyaan, saya mau buat statement aja, nanti tolong Ustadz yang menanggapi. Ya. Ya, kita tahu di luar sana banyak kajian-kajian, bukan kajian, forum-forum publik yang membahas tentang pembebasan Palestina. Tapi yang ironisnya di sini mereka membahas pembebasan Palestina tapi masih menaruh harapan kepada peradilan internasional, PBB, Amerika, dunia-dunia barat. Menurut saya itu omong kosong. Ya, omong kosong kalau kita berbicara pembebasan Palestina tapi berafiliasi ke barat. Karena mereka tidak akan memberikan kita manfaat tapi akan memberikan kita mudarat. Tidak ada solusi, hanya ilusi yang dikasih oleh peradilan internasional. Oleh karena itu, wallahi tidak ada jalan lain untuk pembebasan Palestina kecuali dengan jihad. Menurut saya, ini nanti Ustaz yang menanggapi. Terus yang kedua, dari kita belajar dari sejarah yang pernah ada, yaitu bagaimana pembebasan Baitul Maqdis oleh Umar bin Khattab dan pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kita lihat di sana, kita mengenal strategi dua lengan. Secara geografis, Baitul Maqdis berada di tengah, sedangkan di utaranya ada Suriah, di selatan ada Sinai, Mesir, di timur ada Jordan, dan di barat ada Mediterania. Ya, secara geografis. Oleh karena itu yang kita lihat dalam sejarah, Umar bin Khattab melakukan, dia tidak langsung menyerang kepada Baitul Maqdis, tapi itu menaklukkan dulu Suriah dan Mesir, baru merangsek ke Baitul Maqdis. Demikian juga yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dia menaklukkan Mesir pada waktu itu, ada dinasti Fatimiyah, Syiah Ismailiyah di sana, kemudian ke Suriah, baru masuk ke Baitul Maqdis. Saya percaya sejarah akan selalu berulang. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda-pemuda muslim sekarang, atau seluruh harakah yang ada di dunia-dunia Islam, sebelum menaklukkan Baitul Maqdis, kita harus menaklukkan Suriah, Bashar al-Assad laknatullah alaih, kemudian Mesir, Abdul Fattah al-Sisi laknatullah alaih, baru kita bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Itu hanya pendapat saya, Ustaz. Nanti Ustaz yang menanggapi. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada pertanyaan lagi dari. Oke, baik Masnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman. Ustadz, saya mau tanya, kalau untuk ke Al-Aqsa itu harus dengan travel agent atau kita bisa lakukannya mandiri, istilahnya backpacker gitu kan. Soalnya kalau misalnya umroh itu kan kami pernah melakukannya backpacker itu. Kalau misalnya untuk ke Al-Aqsa itu bisa nggak kita backpacker, urus visanya tuh seperti apa? Karena istri pernah ke sana itu lewat travel agent. Jadi dari Jakarta ke Doha ke Amman baru naik bis masuk ke Yerusalem. Seperti itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi boleh. Baik, ada lagi pertanyaannya? Oke, dari Mbaknya. Ya. Baik Mbak, nanti ya. Ya. Semua nanti dapat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, saya pernah dengar salah satu tanda kiamat itu juga adalah susahnya kita untuk sholat di Masjidil Aqsa. Seperti sekarang ini dihalangi tentara Israel atau bagaimana, apakah itu benar? Terus saya mau nanya juga, pernah dengar juga sih kalau setiap salah satu anggota keluarga yang berada di Palestina itu, salah satu anggota keluarga itu harus bisa menghafal Al-Quran. Apakah itu benar dan bagaimana mudah dan cintanya mereka terhadap Al-Quran? Terus boleh share sedikit dong, Ustadz kan pernah langsung ke sana ya, tentang Brigadir Al-Qassam. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan yang dahsyat luar biasa ya. Ini semuanya sama-sama bersemangat walaupun dari sisi yang berbeda. Semangat yang pertama semangat jihad, Masya Allah. Semangat perjuangan untuk membebaskan Palestina. Dan ini terbukti dengan 2 futuhat. Kaum muslimin bisa membuka Palestina memang dengan jihad. Lalu teori itu ada. Kenapa harus Suriah dulu dan Mesir? Tentu nanti sejarah yang membuktikan. Walaupun sekarang agak sedikit berbeda. Kalaupun ingin disamakan, ya mungkin bisa secara teori sejarah ya. Lalu bagaimana dengan diplomasi? Tidak percaya dengan diplomasi internasional yang ada. Semua itu omong kosong ya. Karena apakah benar mereka secara ikhlas membantu Palestina untuk merdeka atau tidak? Nah, kalau yang ditanya itu saya juga wallahu alam, tidak tahu persis ya. Kita hanya bisa melihat bagaimana fakta yang terjadi, dan fakta yang terjadi ini ya kita sendiri yang bisa membaca dan melihatnya. Walaupun kita tidak mengatakan, atau saya pribadi tidak mengatakan bahwa tidak ada gunanya sama sekali diplomasi, juga tidak ya. Karena dengan izin Allah kemarin beberapa diplomasi, walaupun wallahu alam diplomasi itu benar adanya ataukah hanya sekedar panggung komedi ya, tetapi secara tidak langsung ada dampak yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kita wabil khusus yang ada di Baitul Maqdis. Ini tanggapan saya. Lalu yang kedua, dari yang bersemangat untuk bisa hadir ke sana. Apakah sekarang ini bisa hadir ke sana backpacker ataukah memang harus bersama dengan travel agent? Kalau backpacker pernah ada sahabat juga yang berhasil untuk datang ke sana walaupun dengan tingkat kesulitan yang lebih dibanding dengan melalui travel agent ya. Silahkan saja bagi yang berkeinginan untuk hadir dan sujud di Baitul Maqdis, salat di Masjidil Aqsa ya, silahkan nanti memilih mana yang lebih mudah dibanding di antara 2 ini. Bisa backpacker, bisa, dan bisa melalui travel agent. Lalu pertanyaan, apakah termasuk bahagian daripada tanda-tanda kiamat itu sulitnya orang Islam untuk bisa sholat di Baitul Maqdis? Wallahu alam. Saya tidak pernah terima dalilnya dan saya belum pernah baca, kalaupun ada dalil ya, yang mengatakan bahwa tanda kiamat adalah sulitnya orang melakukan ibadah di Baitul Maqdis. Tapi yang jelas memang ketika kita berbicara tentang akhir zaman akan banyak sekali tanda-tanda akhir zaman. Bahkan ini termasuk bahagian daripada tanda-tanda besarnya dan sebahagian besar juga dari tanda-tanda sedangnya. Kaitan dengan kiamat ini segala aktivitasnya berada di seputaran Baitul Maqdis. Nabi Isa alaihi salam nanti setelah turun di Menara Putih di daerah Damaskus, beliau akan bergerak menuju ke Baitul Maqdis. Al-Mahdi ketika selesai dibaiat di seputaran Ka'bah, beliau berangkat menuju Baitul Maqdis. Dajjal pun begitu. Salah satu tempat terakhir yang dikunjungi sebelum dia dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam adalah Masjidil Aqsa. Lalu setelah itu terjadi kejadian Ya'jud dan Ma'jud dan lain sebagainya. Ini banyak. Ketika kita melihat kepada literatur yang ada, maka ini terjadi di seputaran Baitul Maqdis karena tanah itu ardul mansyari wal mahsyar. Tanah di mana dulu manusia ini disebarluaskan, pusatnya dari situ, dan nanti manusia di akhir zaman juga akan dikembalikan di situ. Jadi disebarluaskan dan dikembalikan di tempat yang saat ini menjadi perhatian dunia ya. Lalu bagaimana dengan semangat mereka menghafal Al-Quran? Kalau dibandingkan dengan mana ini? Kalau dibandingkan dengan Indonesia memang rada lain ya.
dibandingkan dengan Indonesia yang mungkin semangat itu, tapi insya Allah lah, alhamdulillah mulai tumbuh. Ini rata-rata saya lihat wajahnya wajah penghafal Al-Quran semua. Semangat mereka bagaimana dalam menghafal Al-Quran? Menghafal Al-Quran bagi sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina adalah merupakan bahagian daripada budaya. Dan mudah-mudahan budaya ini bukan hanya sekedar budaya yang berlangsung tanpa makna ya. Mudah-mudahan mereka juga mampu menjiwai ini dengan baik, sehingga ketika kita mengharapkan ada kemerdekaan bagi Baitul Maqdis, saatnya juga orang-orang yang berada di Baitul Maqdis itu mampu untuk membebaskan kota Baitul Maqdis ya, atau Masjidil Aqsa. Lalu bagaimana dengan Brigadir Al-Qassam ya? Kalau bertanya tentang Al-Qassam, maka ini memang saya belum pernah bertemu dan belum pernah berinteraksi dengan mereka, karena posisinya beliau bukan berada di Yerusalem. Posisinya beliau berada di Gaza. Karena sahabat perlu tahu bahwa Palestina ada beberapa yang saat ini, bukan beberapa, banyak dari bahagian Palestina itu yang dijajah dan didolimi oleh Israel. Termasuk salah satunya adalah Yerusalem. Yerusalem ini secara de jure itu masih milik dunia, karena PBB tidak memberikan pengakuan kepada siapapun, jadi dimiliki oleh dunia, khususnya Yerusalem Timur. Tetapi secara de facto, fakta, itu yang menguasai daerah tersebut adalah orang-orang Israel. Maka saya katakan tadi, semua kaum muslimin yang masih mau tinggal di daerah itu, maka dia harus memiliki identity atau nationality Israel. Semua diurus, polisinya Israel, tentaranya Israel, pegawai negerinya Israel, administratifnya Israel. Dulu sebelum tahun 60 masih dimiliki oleh Jordania. Setelah tahun 70 sampai awal 90 masih ada perwakilan Palestina yang hadir di sana, tapi praktis setelah tahun 90-an sampai dengan detik ini tidak ada lagi perwakilan dunia Islam yang bisa berkantor di Yerusalem Timur, yang di sana terletak Masjidil Aqsa. Ya. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Semuanya kalau bisa yang mau tanya silakan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya mau nanya, asal muasal Zionis Israel itu dari mana untuk sejarahnya? Terus saya pengen tahu juga sejak kapan orang Zionis Israel itu berani menduduki dan menjajah saudara kita ini Palestina? Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Zion atau Zionisme ini merupakan sayap politik dari gerakan orang-orang Yahudi ketika dulu di awal Perang Dunia Pertama, lalu dilanjutkan dengan Perang Dunia Kedua. Ada salah seorang kaya terkemuka orang Yahudi yang sampai sekarang pun termasuk bahagian daripada keluarga yang menguasai ekonomi dunia, ya, keluarga Rothschild. Itu memiliki satu keinginan untuk bisa mendirikan negara Israel Raya bagi orang-orang Yahudi yang kala itu di saat Perang Dunia Pertama tersebar di seluruh dunia, karena praktis di saat tentara Romawi masuk di awal abad Masehi, di abad-abad awal Masehi, orang Yahudi ini tidak punya kesempatan lagi untuk bisa balik ke bumi Palestina. Terus mereka berdiaspora di berbagai macam penjuru di pelosok bumi ini. Ada di sana, ada di sini Yahudi. Ya. Maka mereka mencoba untuk membuat cerita-cerita yang dengan tujuan agar dunia ini memberikan iba kepada mereka dengan cerita pemusnahan massal, pembunuhan dan lain sebagainya, dengan tujuan agar dunia ini iba dan menaruh perhatian kepada mereka. Berbagai macam cerita itu dibuat oleh mereka sehingga ketika selesai dari Perang Dunia Kedua, kala itu Inggris yang mendapat dukungan dari beberapa orang kaya Yahudi ini memberikan ruang bagi orang-orang Yahudi untuk bisa
menempati satu tanah hasil dari kemenangan Perang Dunia Kedua kala itu. Ya. Maka termasuk bahagian yang diberikan oleh Inggris dan sekutunya di Perang Dunia Pertama dan Kedua, karena mereka yang memenangkan pertarungan itu atau pertempuran itu, yang diberikan di antara beberapa yang diajukan kepada orang-orang Yahudi, maka mereka memilih tanah Palestina. Mereka datang ke sana pertama kali, datang sebagai pengungsi. 1917 mereka masuk praktis setelah Perang Dunia Pertama ke sana, datang sebagai pengungsi. Di bahagian pesisir Laut Mediterranean diberikan di situ oleh Inggris, karena kala itu kekhalifahan Turki Utsmani kalah perang, lalu bahagian dari kekhalifahan Turki Utsmani ini diambil ya oleh beberapa negara yang bersekutu kala itu, Perancis, Inggris dan Rusia. Tetapi karena Rusia sendiri selesai dari Perang Dunia Pertama dia ada perpecahan di negaranya, maka tanah-tanah bekas dari Turki Utsmani ini dibagi dua antara Perancis dan Inggris. Nah, Inggris mendapat bahagian di pesisir Mediterranean. Maka kalau kita lihat sekarang bahagian sisa dari Inggris itu salah satunya Palestina, Jordan. Mesir dan Syria bahagian daripada Perancis. Kala itu Inggris memberikan tanah di pinggir pesisir Laut Mediterranean. Untuk orang-orang Yahudi yang berada di bahagian belahan bumi manapun diperintahkan untuk datang ke sana sebagai pengungsi awalnya. Datang semuanya ke sana. Tapi ketika makin lama makin banyak dan kekuatan mereka makin kuat, maka planning mereka untuk mendirikan negara itu mencoba untuk direalisasikan. Maka di tahun 1942 mereka mencoba untuk membuat negara dengan sebutan Israel Raya dengan Ben Gurion sebagai Perdana Menteri pertama mereka. Difasilitasi oleh beberapa jenderal dari Inggris dan beberapa diplomat Inggris ya. Terus hanya sebahagian saja dari bahagian Palestina itu yang mereka akui sebagai negara. Tapi lama-kelamaan mereka memperluas wilayah yang akhirnya membuat bangsa Arab ini dalam tanda kutip gitu ya, terpancing emosinya karena bahagian dari tanah Palestina yang diyakini sebagai negara Islam saat itu terus diringsek oleh Israel. Sehingga muncullah perang pada tahun 1967. Tetapi bangsa Arab tidak mampu untuk melawan Israel kala itu. Singkat cerita mereka kalah, dari tahun ini makin meringsek sampai salah satu yang diambil adalah bahagian Yerusalem Timur setelah kekalahan perang tersebut. Yerusalem Timur yang di dalamnya ada Baitul Maqdis, yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Setelah dari situ praktis tidak banyak perlawanan yang diambil atau yang dilakukan oleh bangsa Arab, sehingga kawasan itu makin meluas. Sekarang hanya tinggal beberapa titik saja yang dikuasai secara penuh oleh Palestina. Sebagian besar sudah diambil. Contoh yang masih bahagian Palestina tapi sudah diambil baru-baru ini adalah Bethlehem. Ini merupakan bahagian Palestina, bahkan dalam perjanjian pun yang ada pada PBB masih bahagian Palestina tapi sekarang sudah dikuasai oleh Israel. Hebron juga begitu. Masih ada beberapa yang memiliki otoritas pribadi ya. Pemerintahan Palestina bisa mengatur daerahnya tapi hanya kecil saja. Di bagian timur ada kota yang bernama Jericho, di bagian utara Yerusalem ada Ramallah, ada Jenin, ada Nablus, tapi ini daerah-daerah yang relatif sangat mustahil kalau kita menginginkan ada perlawanan dari masyarakat yang ada di sekitarnya karena tekanan-tekanan Israel yang ada di sana. Tembok-tembok yang tingginya belasan meter dan panjangnya ratusan kilometer itu yang terus mereka bangun itu yang akhirnya membuat sahabat-sahabat kita praktis tidak bisa keluar dari daerah itu. Ada satu yang alhamdulillah sampai detik ini Allah masih berikan kekuatan kepada saudara-saudara kita di daerah selatan Palestina, di Gaza ya. Tetapi kekuatan ini pun kalau secara hitung-hitungan memang masih sangat kecil dibanding dengan apa yang dimiliki oleh Israel. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah keberanian sahabat-sahabat kita yang ada di sana pun mampu untuk memberikan gertakan awal kepada Israel ketika Israel mencoba untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Tapi kita harapkan semangat untuk membebaskan Palestina ini dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita bisa itu timbul dari setiap individu dari kita ya. Apa yang mungkin bisa kita lakukan? Kita lihat perkembangan zaman ini bagaimana, apa yang bisa kita lakukan. Kalau detik ini kita angkat senjata ke sana, saya kira sesuatu yang berat. Tidak saya katakan mustahil, tapi berat. Karena
fakta yang ada di lapangan memang tidak mudah bagi kita untuk angkat senjata ke sana. Selain dari fisik, kita juga yang kadang-kadang lari sama anak Palestina pun kalah. Ya. Nanti jangan-jangan kita datang ke sana memberatkan mereka. Tetapi bukan berarti ketika kita tidak bisa berangkat ke sana membebaskan Palestina, lalu kita hanya bertopang dagu saja. Tidak. Apapun yang kita laksanakan, itu akan memberikan dampak. Ini pengakuan dari sahabat kita yang berada di Masjidil Aqsa sendiri. Kemarin ada yang aksi mungkin di Jakarta, dan aksi itu terekam dan sampai pada mereka karena sekarang dunianya sudah berbeda. Ya. Dunia begitu kecil sehingga berita dimanapun bisa didapatkan di tempat yang lain. Saya tidak mengira kalau itu memberikan dampak, tapi begitu 2 pekan setelah aksi itu saya datang ke Baitul Maqdis, justru pengakuan yang keluar dari mereka itu di luar ekspektasi saya. Betapa mereka menceritakan itu support yang luar biasa buat kami. Ya. Itu sesuatu yang luar biasa buat kami. Mungkin saya melihatnya hanya kumpul-kumpul manusia, kita tidak memberikan perlawanan apapun, bahkan ultimatum boikot pun belum sempat dilaksanakan. Tetapi ternyata berita yang sampai di sana itu memberikan kekuatan kepada mereka. Itulah dia. Kita tidak tahu apakah di masa saat ini ada beberapa jihad yang bisa kita lakukan selain daripada angkat senjata. Nah, kita diminta untuk berpikir bersama lalu mencoba untuk sama-sama memiliki visi membebaskan Baitul Maqdis. Ya. Dan mudah-mudahan yang bisa membebaskan Baitul Maqdis itu jatuh pada kita masyarakat Indonesia. Karena beberapa kali saya berinteraksi dengan sahabat-sahabat kita yang ada di sana, bahkan salah satu imamnya, ya, di saat Oktober yang lalu, ya, saya datang ke sana, saya datang setelah pemerintah Zionis Israel meminta agar memasang metal detektor di setiap pintu yang akan dilalui oleh kaum muslimin. Ya. Dan di luar dugaan juga ada salah seorang imam di sana berjalan pulang setelah pulang sholat subuh, kalau tidak salah atau sholat asar, saya lupa, tapi yang jelas pulang dari sholat beliau sambil memegang tangan saya mengatakan, Ustadz, kami menaruh harap untuk sahabat-sahabat muslim di Indonesia. Kami menaruh harap mereka lah yang mampu untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Ini perkataan dari mereka yang bukan kelas orang untuk mujamalah, ya, bukan kelas orang untuk bermanis-manis muka, ya, tetapi merekalah pejuang asli yang mempertahankan Masjidil Aqsa di garis depan, dan ternyata mereka menaruh harapan itu kepada kita. Ya. Kepada kita itu kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat sekalian mungkin yang ada di sini. Wallahu alam dengan apa? Karena kemerdekaan itu ataupun kemenangan itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus ketika kita memiliki kekuatan militer yang bisa menaklukkan Baitul Maqdis atau menaklukkan Israel sehingga kita baru bisa menguasai Baitul Maqdis, tidak. Karena sejarahnya juga perlu diteliti lagi bahwa Salahuddin Al-Ayyubi kala itu pun ketika mampu menyelesaikan perang salib di seputaran daerah Baitul Maqdis dan mengusir kerajaan Yerusalem kala itu di tahun 1187, itu praktis kekuatan Salahuddin Al-Ayyubi sebenarnya juga bukan kekuatan yang fantastis juga, bukan yang spektakuler, biasa-biasa saja. Tetapi ada beberapa sumber yang menyebutkan salah satu yang membuat Salahuddin itu bersemangat karena dia memiliki prajurit yang menghidupkan Al-Quran di setiap tenda-tendanya. Maka beliau mengatakan, saya tidak hanya sekedar mengharapkan setelah ridho Allah tentunya, tidak mengharapkan kemenangan itu hanya sekedar di ujung pedang-pedang kalian, tetapi di mata-mata kalian yang selalu basah dengan membaca Al-Quran itu, disitulah akan turun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam, kita tidak tahu. Yahudi sekarang di antara mereka perang sendiri-sendiri. Israel pun di antara mereka perang sendiri-sendiri. Yang mungkin itu tidak kita lihat. Makar Allah tentu jauh lebih besar. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ada orang bermakar, tapi kita lihat betapa makar Allah itu luar biasa. Yang mungkin ada beberapa tempat yang tidak dibuka oleh kaum muslimin dengan peperangan, tapi dengan makar musuh-musuh Allah. Wallahu alam apakah itu akan terjadi juga pada bumi Palestina, kita juga tidak tahu. Ya. Akan tetapi insya Allah di akhir zaman Palestina akan kembali ke pangkuan kaum muslimin.
Dan mudah-mudahan kita termasuk bahagian orang yang memperjuangkan untuk itu. Dengan apa yang kita bisa. Baik, satu lagi mungkin, ada yang mau tanya? Hah? Ya, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mendengar tanah yang dijanjikan itu, Ustadz, apakah itu memang Palestina? Tanah yang dijanjikan itu bagi Yahudi, apakah memang benar sejarahnya memang begitu? Kenapa bangsa Israel bisa terusir? Sejarahnya bagaimana? Israel bisa terusir dari Palestina? Mohon penjelasan bagaimana ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau tanya tadi? Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Udin dari Blora. Di sini saya ingin bertanya, di Palestina itu sejauh mana strategi dakwah mereka, Ustadz? Karena seperti yang kita tahu di Indonesia sendiri, ketika kita ingin berdakwah banyak intervensi atau bahkan ketika ingin berdakwah malah ada semacam isu, wah ini semacam makar atau istilahnya menebar kebencian dan lain sebagainya, bahkan ada yang diusir. Nah, sejauh mana strategi dakwah di sana, dan apakah strategi dakwah di sana juga menyinggung hal-hal yang bersifat politik? Karena di negeri kita juga kan ketika kita ingin berdakwah khususnya di masjid tidak boleh menyinggung tentang politik karena suatu hal. Nah, kemudian saya juga pernah ada teman itu di Palestina, teman itu di Semarang. Ketika saya tanya, dia itu namanya Amin, akan tapi ironisnya dia bilang kalau sebenarnya dia itu murtad gitu. Dia keluar dari agama Islam dan sepertinya dia juga sedikit tertekan gitu. Mungkin karena di Palestina itu Islam itu mungkin sedikit tertekan, mungkin minoritas, atau bahkan ketika dia ingin akses kemana dia juga agak sulit. Kemudian mungkin dari perenungan atau mungkin sedikit frustasi mungkin dia memutuskan untuk keluar dari agama Islam. Dan saya juga dengar dari ceritanya bahkan di Palestina itu banyak organisasi-organisasi yang bersifat underground gitu, yang mungkin Zionis atau mungkin saya pernah dengar kayak Farmaseng atau apa, yang memang terang-terang itu benar-benar merumuskan bahwa dia itu ingin mecah belah Islam khususnya. Nah, Baik, Mas. mohon tanggapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir ada satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarif dari Ben Hill. Yang saya mau tanyakan, sejauh mana dakwah di Indonesia tentang Palestina, dan juga apa yang dipermasalahkan atau yang direbutkan di negara Palestina. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya dahsyat ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Yang pertama, tanah yang dijanjikan itu. Apa yang dimaksud dengan tanah yang dijanjikan? Tanah yang dijanjikan adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Yahudi ketika keluar dari Mesir dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi perlu untuk kita dudukkan terlebih dahulu. Jadi bukan tanah yang dijanjikan ini selalu dibawa kemana-mana sehingga sampai detik ini pun selalu disebut bahwa itu merupakan tanah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan oleh orang Yahudi yang saat ini menjajah Palestina, bukan ya. Jadi tanah yang dijanjikan adalah tanah ketika Nabi Musa alaihi salam kala itu membawa seluruh bangsa Yahudi, ya Bani Israel, Bani Israel ya. Karena Israel ini nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Bani Israel artinya anak keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam, karena Bani Israel ini di saat Nabi Yusuf alaihi salam menjadi salah satu menteri di Mesir, beliau yang membawa seluruh
keturunan dari Nabi Yakub ini untuk migrasi menuju ke Mesir. Ya. Di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, Bani Israel ini memiliki kedudukan, kemuliaan. Akan tetapi berlalunya zaman sampai dengan zamannya Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun kala itu memiliki mimpi bahwa dia akan diambil kekuasaannya, lalu akhirnya singkat cerita oleh para ahli nujumnya diminta untuk membunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israel. Dengan izin Allah, makar mereka tidak terlaksana, bahkan ada satu dari bayi laki-laki tersebut yang hidup di tengah istana Fir'aun, dan dialah Musa alaihi salam. Ya. Tetapi di Musa alaihi salam ini pun akhirnya Bani Israel ini terusir keluar dari Mesir. Ya. Lalu keluar lewat dari Laut Merah yang ada di sana, lalu berangkat menuju ke tanah yang dijanjikan Palestina. Akan tetapi Bani Israel ini tidak serta-merta juga untuk mengikuti apa yang diarahkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Di antara mereka ada yang mau, di antara mereka banyak yang tidak mau. Bahkan ketika tanah Palestina itu sudah di hadapan mata, justru mereka meminta agar Musa saja yang masuk ke sana. Engkau saja yang masuk bersama Tuhanmu. Karena kala itu ada satu suku Yabusa kalau tidak salah, itu yang menguasai daerah Palestina, yang memang suku itu terkenal dengan kebengisannya, badannya juga di atas rata-rata, sehingga membuat Bani Israel ini takut ketika masuk ke sana. Singkat cerita mereka tidak masuk, dan yang tidak masuk itu diberikan kutukan atau diberikan azab oleh Allah dengan berputar-putar di padang pasir selama 40 tahun sampai mereka mati di sana. Lalu masuk, tetapi tidak serta-merta juga dimudahkan karena Nabi Musa alaihi salam belum sempat masuk ke sana, beliau wafat. Dilanjutkan oleh saudaranya Harun, tapi belum sempat masuk ke sana, beliau wafat. Dilanjutkan oleh panglimanya Yusha bin Nun yang akhirnya diangkat menjadi nabi. Sampai di Jericho berhasil memberikan perlawanan dan menang di pertempuran pertama di tanah Palestina, awal dari tanah Palestina, tetapi beliau juga meninggal sebelum mampu untuk masuk ke Baitul Maqdis. Di antara Bani Israel berperang siapa yang harusnya menjadi raja di antara mereka, karena sampai detik itu mereka belum mendapatkan wahyu dari Allah siapa yang bisa menjadi raja. Singkat cerita, sebelum masuk ke tanah yang dijanjikan itu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Talut untuk menjadi raja, untuk merawan raja yang ada di Baitul Maqdis yang bernama Jalut. Ya. Tetapi pengangkatan Talut ini menimbulkan prahara tersendiri di antara Bani Israel. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi singkat cerita, Talutlah yang mampu untuk mengalahkan pasukan Jalut. Di antara mereka ada prajurit yang bernama Daud yang berhasil membunuh Jalut. Sehingga Daud diangkat menjadi raja dan Allah mengangkatnya menjadi nabi. Maka Daud ini bagi orang-orang Yahudi saat ini menjadi tokoh yang luar biasa. Daud alaihi salam. Ya. Maka ada bintang David. David itu bahasa mereka, bahasa kita Daud. Lalu Daud punya anak namanya Sulaiman. Sulaiman kala itu mampu membuat kerajaan Bani Israel ini jauh lebih besar lagi. Ya, bahkan menguasai dunia, bahkan ada Ratu Bilqis yang tinggal di negeri Saba yang ada di Yaman pun tunduk dengan kekuasaan Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman diberikan kekuatan yang tidak diberikan kepada manusia yang lain. Setelah Nabi Sulaiman alaihi salam wafat, kembali Bani Israel ini terpecah belah, bagi-bagi kerajaannya, ada yang di bagian barat menguasai, bagian selatan menguasai Hebron, lalu bagian utara menguasai Yerusalem. Di antara mereka perang sendiri-sendiri yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala lemahkan mereka. Ditambah lagi dengan kebiasaan buruk mereka yang membunuh para nabi yang dia kira bukan berasal dari keturunannya. Singkat cerita mereka makin lemah dan makin terusir. Ya, mulai dari sinilah Bani Israel ini terusir kemana-mana. Ya. Karena memang pada hakikatnya mereka juga sudah tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak boleh seseorang mengikuti nabi sebelumnya saja, mau ikut Nabi Musa saja padahal sudah diturunkan nabi berikutnya. Masih tetap mau Nabi Musa padahal Nabi Isa alaihi salam sudah diturunkan. Harusnya dia mengikuti nabi yang sudah Allah turunkan untuk memperbaharui dan melanjutkan risalah nabi sebelumnya. Tapi mereka tidak mau. Yang akhirnya mereka dilemahkan oleh Allah, dilemahkan. Nah, jadi praktis setelah kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, Bani Israel ini tidak punya taring dimanapun.
Maka mereka sampai ada cerita sampai di Madinah, karena di Madinah ada Yahudi. Di Khaybar mereka mampu memiliki tempat untuk menjadi pusat ekonomi mereka di tanah Hijaz, ya. Tetapi itu pun tidak memiliki kekuatan berarti karena Nabi Muhammad SAW juga mampu mengusir mereka setelah diketahui mereka berkhianat kepada kaum muslimin, ya. Di tanah Palestina sendiri mereka pergi keluar masuk hanya sekedar belas kasihan saja dari raja-raja yang ada di seputaran Baitul Maqdis yang menguasai daerah itu. Sampai detik ini seolah-olah banyak manusia yang mengatakan bahwa mereka punya kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa dikalahkan, tapi pada hakikatnya tidak ada yang besar di mata Allah, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, jadi maka jadilah. Tinggal bagaimana usaha kita, ya, untuk bisa mengambil andil bagi kemerdekaan Palestina. Lalu pertanyaan yang kedua berkaitan dengan metode dakwahnya. Bagaimana metode dakwah yang ada di sana? Saya juga bukan pengamat yang bisa lama tinggal di sana, karena ketika saya datang ke sana juga tidak bisa lebih dari 1 pekan saja. Tetapi memang yang dikedepankan di antara mereka yang saya rasakan di Baitul Maqdis, karena saya hanya bisa hadir itu di Palestina itu hanya di beberapa kota saja. Jericho, Bethlehem, Hebron, Yerusalem atau Baitul Maqdis, Ramallah, Jenin, Nablus. Satu yang belum saya injak adalah Gaza. Tetapi yang saya lihat memang yang saya rasakan mencolok di sana adalah salah satunya adalah metode ukhuwah yang luar biasa. Karena mereka merasa mereka harus bersatu melawan kezaliman Yahudi, maka persaudaraan yang ada pada mereka persaudaraan yang perlu untuk ditiru oleh kaum muslimin. Yang kedua, bagaimana mereka memupuk perjuangan mereka itu dengan keikhlasan. Ini kasat mata saya, wallahu alam di balik itu apa, tapi yang jelas keikhlasan yang ada pada mereka itu luar biasa. Mereka mampu untuk mempertaruhkan harta dan nyawanya, karena kalau mereka itu mau keluar dari Yerusalem Timur saja contohnya. Kalau mereka mau keluar dari situ, maka Israel itu mau membeli dengan harga mahal. Karena Israel ini juga sudah semi frustasi mereka. Dulu ketika 1917 mereka masuk sebagai pengungsi, mereka punya keinginan untuk mengambil seluruh wilayah Palestina itu dengan kekuatan militer. Tapi ternyata sampai detik ini tidak bisa terlaksana. Mulai dari tahun 90-an mereka berupaya untuk merubah kekuatan militer mereka rubah dengan kekuatan diplomasi. Mencoba untuk merayu berbagai macam negara yang dekat dengan mereka untuk mengakui keberadaan mereka, tapi ini pun agak sulit bagi mereka. Akhirnya mulai dari tahun 2000-an awal mereka mencoba untuk memakai kekuatan ekonomi. Tanah-tanah yang dimiliki oleh orang Islam mereka mau beli dengan mahal, berlipat-lipat ganda. Yang mungkin harga semeternya hanya 1 juta, mereka mau beli harga semeternya sampai 100 juta. Tujuannya apa? Mereka keluar dari situ, pergi dari situ. Kalau sudah dapat, mereka bisa menguasai tempat itu dan entah dibangun apa, karena wilayah kota tua itu yang relatif hancur dan dibangun bangunan yang modern, padahal itu merupakan warisan dunia gitu ya, yang diakui oleh UNESCO. Tetapi bahagian Yahudi Quarter saat ini itu relatif sudah hancur semuanya dan dibangun pemukiman mereka. Ya. Sekarang ditambah lagi dengan tekanan. Ya, dia coba dengan tekanan-tekanan. Pajak bagi orang Islam yang KTP-nya nanti ada tulisan Muslim gitu, agak dimahalkan. Bukan hanya sekedar Islam, Nasrani juga begitu. Karena tidak ada yang sama dengan orang Yahudi. Maka Nasrani dan Muslim di sana senasib sepenanggungan. Senasib sepenanggungan di antara mereka. Maka kemarin ketika ada apa-apa, beberapa pendeta Nasrani pun para patrik di sana mencoba untuk bersatu dan memberikan support kepada kaum muslimin yang seolah Masjidil Aqsa akan diambil oleh mereka. Tapi yang jelas semangat keikhlasan itu nampak dari mereka. Ya, mereka tidak hanya sekedar menginginkan dunia, bahkan ada salah seorang dokter yang saya kenal, beliau Muslim berdarah Palestina walaupun sekarang dipaksa untuk memiliki ID atau nationality Israel ya. Tapi beliau mengatakan kalau dibelah dada saya Palestina. Walaupun KTP saya karena memang harus begini ya, mau bagaimana lagi. Tapi ketika ditanya kenapa tidak pindah saja ke Jordan? Anda doktor dalam bidang tafsir. Ketika Anda pindah ke Jordan, pindah kemana dengan ilmu yang Anda miliki, Anda bisa hidup dengan lebih nyaman.
Beliau jawab, Ustadz, kami ini lahir dari rahim wanita Baitul Maqdis. Maka seolah-olah itu merupakan SK bagi kami. Lahir di sini berarti kami harus memperjuangkan Baitul Maqdis dari penjajahan Yahudi laknatullah. Hidup bukan mencari kenyamanan, tapi hidup mencari nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Yang itu mungkin tidak kita dapatkan di tempat yang lain. Kekuatan tauhid juga luar biasa. Banyak dari kita sekarang ini belajar tauhid di atas buku. Tapi kalau kita datang ke mereka, kita seolah disuguhkan fakta tauhid yang ada di atas muka bumi. Anak-anak yang tidak terlalu soleh lah, mungkin masih soleh-soleh remaja Masjid Agung Sunda Kelapa ini. Tapi ketika mereka itu digoyahkan tauhidnya, Masya Allah, terlihat betapa murninya tauhid yang ada pada mereka. Begitu ditanya, kamu sekolah di mana? Oh, sekolah saya di sana. Ada anak kecil usia, kala itu dia masih SD. Saya tahu rumahnya bukan di daerah tempat dia sekolah. Maka saya tanya kepada dia, kenapa kamu sekolah kok jauh-jauh? Apa di sana sekolahnya bagus? Karena yang ada di tempat kita ini biasanya ada orang tua menyekolahkan anaknya sekolah jauh, itu biasanya kalau sekolahan itu bagus gitu kan. Maka saya tanya, apa kualitasnya di sana baik? Bangunannya bagus? Dia jawab, anak 6 SD, anak kelas 6 SD. Dia bilang, Ustadz, tidak penting bagi kami bangunan itu sebagus apa. Tapi yang penting bagi kami, guru-guru di sana mampu untuk menanamkan kecintaan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Malam hari di sana walaupun tidak jam malam tapi semi jam malam. Ketika keluar dari masjid, karena Masjidil Aqsa itu 1 jam setelah sholat ditutup oleh tentara Israel dan tidak boleh ada yang masuk. Praktis relatif lebih sepi dibanding dengan kota-kota yang pernah kita lihat yang merdeka. Tapi begitu habis sholat Isya kita diajak untuk dijamu di salah satu rumah sahabat kita di sana untuk makan bersama. Saya bilang kepada mereka, kamu nggak takut dengan Israel kalau ada apa-apa? Karena di tempat kita kan rata-rata takut dengan intelijen, takut dengan apa. Mereka jawab dengan santainya, Ustadz, kenapa kami harus takut dengan Yahudi? Ada Allah. Ada Allah Ustadz, santai, ayo. Gitu ya. Saya sendiri yang masih gemeteran untuk datang ke rumah dia karena saya tahu spionase itu ada di mana-mana gitu kan. Tetapi mau tidak mau ya, karena dia mengasah ketauhidan, masuk kami jadi takut ya, hanya sekedar dengan gertakan Yahudi. Akhirnya kita jalan bersama, luar biasa. Tidak ada takut mereka itu. Bahkan kalau teman-teman datang ke sana, kemarin ada luar biasa ada peristiwa yang membuat seseorang itu terhenyak walaupun beliau itu seorang yang pemberani gitu dari jamaah saya. Tapi beliau merasa tidak ada apa-apanya dibanding dengan keberanian anak Palestina. Ketika di Hebron, ya, selesai dari datang ke makam Nabi Ibrahim alaihissalam di sana, kami berjalan keluar. Ketika berjalan keluar, ada beberapa anak yang menawari cindera mata. Tapi ketika banyak anak-anak yang menawari cindera mata, ya, tiba-tiba didatangi oleh tentara Israel yang lengkap dengan senjatanya, beberapa bukan hanya satu. Mereka mencoba untuk melerai. Anak-anak ini luar biasa, bukan takut. Bukan takut, bukan apa, justru senapan yang sudah ditodongkan itu diginikan. Entah dengan bahasa apa, karena kami hanya melihat dari jauh. Mungkin pergi. Ya, jangan macam-macam dengan kami. Anak-anak kecil. Senapannya diginikan. Lalu teman-temannya pada datang. Tentaranya yang 3 atau 4 orang ini jalan lari pergi ke sana. Wah, luar biasa ini. Ya. Kalau kita kadang-kadang ya, ada Satpol PP aja lari. Nah, karena dia melanggar gitu ya. Karena dia melanggar. Coba bayangkan. Kita aja yang ketika diperiksa paspor tapi meriksanya dengan senapan itu, buka paspor, itu aja langsung bukanya gemeter. Mereka mampu dengan santainya, nggak usah macam-macam, gitu ya. Luar biasa. Kalau di film itu action, tapi ini asli di depan mata kami, ya. Asli di depan mata kami. Ketika saya lupa bulan Februari tahun lalu atau apa ya, rame orang Turki menggelar benderanya di depan Dome of the Rock. Lalu dia meneriak-neriakkan Turki, merdeka Palestina, merdeka Palestina. Rame, berani orang Turki. Begitu keluar digertak oleh tentara Israel. Diam, semuanya langsung diam. Jumlahnya mungkin ada 100 atau 200 orang, tapi semuanya diam. Ada satu anak Palestina di antara mereka, lalu datang, anak SMP mungkin. Datang dia mengatakan, balik. Nunjuk tentara Israel dulu, balik tentara Israelnya. Orang Turkinya jalan. Luar biasa. Ratusan orang ini disuruh diam dengan teriakan satu sambil senjata diginikan. Semuanya gitu ya.
Kalau orang Indonesia tidak. Orang Indonesia itu senyum. Kekuatannya senyum. Dengan tentara Israel senyum. Katanya disuruh masuk. Nggak tahu di dompetnya, bawa 50 juta dimasukkan ke kotak infak di Masjidil Aqsa. Itu senyuman orang Indonesia, hati-hati. Jangan sembarangan ya. Ini kekuatan orang Indonesia. Jadi dakwah yang saya lihat di situ ya. Yang mungkin ya terstruktur atau tidak Ustaz, ada tekanan atau tidak? Pastinya ada tekanan. Ya. Kalau tekanan itu pasti, apalagi mereka daerah terjajah. Cuman keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanah itu merupakan tanah yang diberkahi sehingga senantiasa kebaikan itu bersemi di sana ya. Tidak pernah ada rasa takut loh. Kalau kita itu kan kadang-kadang tidak pernah ada rasa takut di wajah mereka ya. Silahkan lihat, saya tidak ambil daerah Palestina yang lain lah, saya ambil Baitul Maqdis saja. Kalau daerah Palestina yang lain saya tidak tahu, tapi yang mendapatkan jaminan dari Allah adalah Baitul Maqdisnya. Alladzi barakna haulahu, diberikan keberkahan di sekitarnya aja keberkahan, apalagi di tanah itu. Belum pernah saya jumpai ada anak Palestina cemberut gitu. Terakhir, saya punya saudara sahabat lah gitu di sana ya, namanya Ahmad. Ketika kebersamaan kami di sana itu tidak pernah ada raut mukanya itu yang sedih, bahkan selalu bantu apa segala macam. Di hari terakhir ketika saya mau pulang, dia bawa anaknya yang paling kecil. Lalu saya tanya, mana kakakmu? Muhammad, mana Muhammad? Lalu dia jawab, Ustadz belum tahu. Belum tahu apa? Loh, bapak belum cerita, bahasa kita gitu. Enggak cerita apa-apa bapakmu. Dari awal bareng dengan saya enggak cerita apa-apa. Muhammad tempurung lututnya hancur. Hah? Kok tempurung lututnya hancur, kenapa? Waktu ada rame-rame masalah dengan Trump kemarin, tekanan Israel makin kuat. Dia memeriksa random setiap pemuda-pemuda Palestina. Salah satunya yang diperiksa kala itu Muhammad. Muhammad diminta untuk jejer di tembok begitu ya. Tapi dia ada rasa sedikit sakit di lututnya, maka respect, dia megang lutut, tapi ternyata itu diartikan lain oleh tentara Israel ya. Ketika mau megang lutut itu dikira mau ambil senjata, maka dipopor senjata oleh beberapa, 4 atau 5 kata dia. Dipukul senjata ini sampai tidak bisa bergerak. Luar biasa loh. Itu kalau kita kadang-kadang yang orang tua ini punya anak demam aja, nggak datang pengajian. Pengajian nggak datang, ditanya kenapa nggak datang pengajian? Demam anak saya, demam anaknya. Semua kampung tahu anak saya demam, anak saya demam, anak saya demam. Itu yang ini, dipopor senjata habis lututnya ini, nggak cerita sama sekali. Begitu saya bilang, sebelum pulang saya bilang, Ahmad, kenapa kamu nggak cerita perkara Muhammad? Ustadz, itu bukan hal yang perlu untuk diceritakan. Itu bumbu dari perjuangan kami, Masya Allah. Kalau saya cerita, nanti saya dikira minta belas kasihan, minta sumbangan, minta apa? Enggak Ustadz. Setiap kesulitan yang ada pada diri kami, kebanggaan kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini salah satu cerminan. Belum yang lain, kalau banyak cerita. Ada yang rumahnya diboldoser, ada yang istrinya meninggal dan lain sebagainya. Enggak pernah ada. Ustaz, tolonglah Ustaz. Ya. Rumah kami baru bocor. Bisa enggak teman-teman di Indonesia itu bantu kami? Kita kan begitu ya. Ada kebanjiran di mana langsung rame itu minta. Itulah dia gambaran dari saudara-saudara kita yang ada di sana. Kalau yang murtad, wallahu alam ya, saya belum temu juga tuh dengan Amin ya. Coba Mr. Amin ketemu dulu dengan saya. Apa betul dia dari Baitul Maqdis? Kalau Palestina mana? Wallahu alam kita juga tidak tahu karena Palestina itu juga luas ya. Apakah itu merupakan propagandanya dari Yahudi, dari sayap Freemasonry-nya atau apa tidak tahu, karena memang begitu banyak ya sayap dari pergerakan Yahudi untuk membuat atau menciptakan keinginan mereka mendirikan negara Israel Raya. Ada Zionis yang bergerak dalam bidang politiknya, ada Freemasonry yang bergerak dalam bidang lifestyle, gaya hidup, yang membuat orang-orang akhirnya mengikuti mereka sehingga mereka punya satu keinginan New World Order, ya, satu tatanan dunia baru yang mereka sudah siapkan juga untuk bisa membuat manusia itu menjadi pengikutnya lah. Ini nanti ada bahasan sendiri ketika kita membahas Zionis, Freemasonry dan lain sebagainya dari sayap pergerakannya orang-orang Yahudi. Tapi secara umum yang saya jumpai, saya tidak jumpai yang lain, yang saya jumpai cerita itulah yang saya temui di sahabat-sahabat saya yang ada di Palestina. Baitul Maqdis khususnya ya, di seputaran Masjidil Aqsa. Pertanyaan terakhir tadi apa?
Oh ya, bagaimana dakwah Indonesia? Alhamdulillah, Indonesia termasuk bahagian yang sekarang nampak, walaupun dari dulu juga ya, tetapi mungkin sampai detik ini grafiknya terus meningkat sehingga banyak orang yang mencoba untuk memberikan pemahaman tentang kiblat pertamanya. Karena memang inilah yang menjadi bahan perbincangan para sahabat kala itu. Bahkan sampai Maimunah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, aftuni, berikan fatwa kepadaku tentang apa? Masjidil Aqsa. Karena semua sahabat itu kalau lagi apa ngomongnya Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Maka Nabi mengatakan kepada Maimunah, "U'tuhu fasallu fi." Kamu harus datang ke sana dan sholat di dalamnya. Nabi ngucap itu belum Umar bin Khattab mampu menaklukkannya. Masih dikuasai oleh Romawi. Tetapi Nabi sudah mengatakan, "U'tuhu fasallu fi." Datang kepadanya dan sholat di dalamnya. Maka Maimunah mengatakan, kalau nggak bisa bagaimana? Kalau nggak bisa jangan haramkan dirimu untuk menitipkan zait, minyak. Untuk kamu berikan sedekah kepada Masjidil Aqsa, sehingga dengan minyak itu lampu-lampu di Masjidil Aqsa tetap menyala. Dua yang bisa kita dapat dari sini. Bagaimana Nabi SAW mengikat batin kaum muslimin di seluruh penjuru dunia dengan Masjidil Aqsa dengan kalimat u'tuhu fasallu fi. Sebelumnya ada hiya ardul mansyari wal mahsyar. Cerita dulu dia adalah tanah di mana manusia disebar ke muka bumi, lalu nanti di akhir zaman dikumpulkan, disitulah letaknya. Lalu perintah untuk datang kepadanya dan sholat di dalamnya. Tanpa melihat batasan zaman, gimana kalau sekarang sudah dikuasai ini dan lain sebagainya. Enggak ada pengecualian sama sekali di sana. Saat Nabi mengucapkan ini, kala itu Masjidil Aqsa belum dikuasai oleh kaum muslimin. Karena 638 Masehi baru dikuasai oleh, atau baru dibuka oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Nabi mengatakan kalau nggak bisa, berikan minyak. Artinya Nabi tahu tidak semua orang itu mampu untuk datang ke sana dan sholat ke sana. Tapi Nabi memberikan satu timbangan paling rendah. Berikan minyak agar tetap menyala lampunya. Artinya jangan sampai dalam kehidupan kita tidak ada satu bukti nyata yang bisa kita persembahkan kepada Masjidil Aqsa, apapun bentuknya, untuk kemerdekaan Masjidil Aqsa. Karena tidaklah Masjidil Aqsa itu jatuh pada kaum kafir kecuali kaum muslimin kala itu berada pada selemah-lemah iman. Dan itu terjadi ketika Masjidil Aqsa jatuh pada peperangan salib di tahun 1099, akhirnya direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi di tahun 1187. Salahuddin Al-Ayyubi lahir, Masjidil Aqsa bukan milik kaum muslimin, tapi dengan azamnya yang kuat Allah berikan kemudahan untuk bisa membuka kembali Masjidil Aqsa. Saya kira cukup sekian. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun apapun yang keluar dari lisan saya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Buang jauh-jauh, ambil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.